Cek cek cek. Belum di-onin mic-nya, lupa tadi. Sekarang mulainya kok. 1, 2, 3. Selamat ya kan. Oke, ada Cemau, ada Nurul, ada Duta Sampo ya. Sampo apa nih? Sentin ya. Ikutin siapa? Paling pusing soal yang ini. Ya makanya ya sekarang belajar ya sama Kak Dwiki ya. Makanya sekarang belajar kalau pusing. Semoga setelah ini nggak pusing lagi ya. Kalau lihat yang gini, oke? Kenapa cepat banget waktunya? Biar apa? Biar terbiasa Agus ya, hukum D11 tuh
sampai Serini itu ya udah tahu dia sudah terbiasa ya. Sudah terbiasa nih guys, Serini sudah terbiasa tuh. Para F juga sudah terbiasa ya. Itu biar terbiasa aja 30 detik ya. Oke ya langsung ya, langsung. Oke ya, langsung saja ya. Untuk menghemat waktu, untuk mengefisiensikan waktu ya. Langsung saja bersama Kak Dwiki. Kak Dwiki dipersilahkan. Halo, selamat sore teman-teman semua. Apakah audionya sudah terdengar dengan jelas? Semoga sudah terdengar dengan jelas ya. Kalau misalnya masih belum jelas atau nanti ada kendala di tengah, mohon diberitahukan di kolom chatnya teman-teman biar bisa aku perbaikin dulu. Tapi semoga udah jelas banget lah ya. Oke, siap. Jadi teman-teman langsung aja kita mulai di kelas di sore hari ini ya. Mohon maaf banget karena terbiasa malam-malam. Tapi sebelumnya teman-teman izinkan aku memperkenalkan diri sebentar karena udah lama banget nih kayaknya aku nggak belajar bareng teman-teman di jadi ASN. Siapa tahu masih ada yang baru nih kan. Jadi kita bisa saling kenal teman-teman. Perkenalkan nama aku Dwiki Parlen Sinaga. Saat ini berprofesi sebagai seorang ASN. Dulunya juga udah ikut SKD nih yang seperti yang mau teman-teman hadapi di tahun 2023. Dulunya aku kuliah di PKN STAN dan sekarang lagi lanjut kuliah di BINUS University. Mungkin kira-kira segitu aja perkenalan singkatnya teman-teman. Lebih lanjutnya mungkin ada di lain sesi aja kali ya. Nah, jadi sore hari ini kita mau belajar tentang apa? Sore hari ini kita mau belajar tentang penalaran analitis. Jadi kutekankan di awal bahwasanya penalaran analitis ini sama sekali tidak ada rumus. Kalau misalnya ada yang nanya cara cepatnya bagaimana, ini semua full soal logika. Tinggal bagaimana teman-teman kita melihat-lihat, kita latihan soal, kita ngecek di bagian mana sih biasanya ada kunci-kuncinya. Caranya bagaimana? Kita coba nanti bahas per soal ya. Karena untuk tiap-tiap soal itu bakal beda semua cara cepatnya, karena beda cara berpikirnya. Oke, jadi sekarang lanjut aja teman-teman. Kita mulai dari soal yang pertama. Sama akuntansi juga, iya dong. Aku jujur aja teman-teman nggak ngerti sih aku akuntansi. Tapi nggak apa-apa, kita coba bahas bareng-bareng soal yang penalaran analitis dulu aja ya. Kita fokus untuk kelas hari ini. Jadi, soal pertama, kalau teman-teman lihat, sebelumnya mohon maaf, sebelumnya kita buka polling dulu ya. Siap. Jadi teman-teman kita buka pollingnya, supaya kalau teman-teman mau jawab di polling, boleh banget, biar nggak nge-spam di kolom chatnya. Tapi kalau yang nggak mau jawab, langsung di-close aja. Nggak apa-apa, nggak bakal ada penilaian juga dari pollingnya. Oke? Nah, sekarang kita baca bareng-bareng soal yang pertama, teman-teman. Yen menentukan prioritas dalam hidupnya sebagai berikut. Yen ingin tentram sebelum menikah, melanjutkan pendidikan setelah mempunyai jabatan tinggi, menikah sebelum mempunyai jabatan tinggi, ia juga menikah setelah mempunyai pekerjaan, setelah mendapatkan jabatan tinggi, dia ingin membangun restoran. Saat ini dia sudah mempunyai jabatan. Gimana cara cepatnya? Apa cara kita untuk mengerjakannya, teman-teman? Step pertama adalah coba ubah soalnya jadi bentuk poin-poin. Kenapa? Karena akan lebih mudah untuk dilihat dibanding kita baca ulang semuanya. Gimana maksudnya mengubah ke dalam bentuk poin-poin? Misalnya kayak gini. Kita mulai dari keterangan yang pertama ya, teman-teman ya. Di soal kan katanya gini. Yen ingin tentram sebelum menikah. Keterangan pertama, dia ingin tentram sebelum menikah. Oke, teman-teman, dia ingin tentram sebelum menikah, maka tugas kita coba ditulis dulu aja. Nggak apa-apa, acak-acakan dulu, yang penting kita tulis. Kan tentram dulu baru menikah, berarti kita tulis tentramnya di kiri, menikahnya di kanan. Seperti ini ya. Karena akan lebih mudah nanti kita melihat seperti ini dibanding baca ulang. Nanti jadi blank dia, apalagi pas SKD kan kita rata-rata panik ya mungkin ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Lanjut ke kalimat kedua. Kemudian, dia melanjutkan pendidikan setelah mempunyai jabatan tinggi. Berarti mana duluan teman-teman? Pendidikan dulu atau jabatan dulu? Jawabannya yang jabatan dulu. Berarti kita tulis jabatan dulu. Dia harus mempunyai jabatan dulu. Kemudian dia melanjutkan yang namanya pendidikannya. Oke teman-teman? Nah, sekarang kita coba lanjut lagi ke kalimat berikutnya. Dia ingin menikah sebelum mempunyai jabatan tinggi. Dia ingin menikah sebelum mempunyai jabatan tinggi. Berarti kan menikah dulu baru mempunyai jabatan tinggi. Hati-hati sama kata setelah sebelum ya teman-teman ya. Jangan sampai kebalik-kebalik. Karena katanya menikah sebelum punya jabatan, berarti menikah duluan dia. Oke. Nah, lanjut teman-teman. Lanjut kalau misalnya kita lanjut ke yang berikutnya.
ia juga akan menikah setelah mempunyai pekerjaan. Berarti punya pekerjaan dulu dia, punya pekerjaan dulu, kemudian nanti menikah. Kalau misalnya aku tulis di sini ya, pekerjaan dulu, kemudian nanti dia menikah. Oke. Nah, yang berikutnya, setelah mendapatkan jabatan tinggi, dia mau punya restoran. Berarti setelah punya jabatan, dia pengen punya restoran. Jadi kita latihan untuk menuliskan dulu ya teman-teman ya. Dipastikan penulisannya itu harus selalu konstan. Misalnya, yang kiri kita bikin yang pertama dikerjakan. Yang kanan itu yang setelahnya. Karena di soal kita, ada yang pakai kata setelah, yang ini ada yang pakai kata sebelum. Jadi daripada bolak-balik nanti pusing membacanya, satukan kata-katanya. Kita buat jadi sebelum semuanya. Kalau ada kata setelah, ya balikin aja posisinya. Kayak tadi kan pendidikan setelah jabatan tinggi. Berarti kan jabatan tinggi sebelum pendidikan. Kayak gitu dia. Jauh lebih gampang nanti teman-teman. Nggak eliminasi, harus eliminasi. Sebenarnya kalau teman-teman sudah ngerti, ketika menuliskan nomor 1 tadi, kita tulis nih keterangannya, boleh langsung eliminasi. Tapi karena kita lagi belajar, pelan-pelan teman-teman, siapa tahu ada yang nggak tahu, kita tulis dulu semua ya. Oke, tadi kan udah sampai yang ini, sampai restoran. Jabatan dulu, kemudian restoran. Katanya sekarang, jika saat ini, Yen Yen telah memiliki jabatan yang tinggi, maka apa yang tercapai teman-teman? Sekarang, dia sudah punya jabatan. Dia sudah punya jabatan. Kira-kira menurut kalian, apa yang sudah tercapai di hidupnya? Oke, sekarang kan sudah kita list tadi semua ya teman-teman ya. Dia tentram sebelum nikah, pendidikan setelah jabatan tinggi yang ini nih. Pendidikan setelah jabatan tinggi sudah kita tulis juga. Menikah sebelum punya jabatan, ini menikah dulu baru punya jabatan. Kemudian ia juga akan setelah mendapatkan jabatan tinggi, dia akan membangun restoran, sudah kita tulis semua. Sekarang kita fokus sama yang ditanya. Apa yang ditanyakan? Yang ditanya, Yen Yen itu sudah memiliki jabatan. Oke, kita keep ya, dia udah punya jabatan. Karena dia sudah punya jabatan, kita lihatlah dari list yang kita tuliskan tadi. Mana yang berhubungan sama jabatan? Ayo teman-teman, sekarang pertama yang ini kan, kalau dia sudah punya jabatan, otomatis dia udah menikah dulu. Setuju nggak teman-teman? Karena harus menikah dulu baru punya jabatan. Sekarang dia udah punya jabatan, berarti dia sudah melewati pernikahan. Nah, kalau pernikahan sudah terlewati, maka coba eliminasi teman-teman jawaban yang tidak ada menikahnya. Karena kalau tidak ada menikah, berarti dia salah. Setuju ya? Coba kita lihat yang A. Ada menikah, berarti masih benar. Yang B nggak ada. Yang C ada menikah, yang D ada menikah, dan yang E ada menikah. Maka yang opsi A, opsi B-nya udah pasti salah. Pasti banget salah. Oke, nah sekarang kita cek lagi teman-teman. Kira-kira apa yang berhubungan sama jabatan? Sama jabatan. Nah, tadi kan udah kita dapat. Sebelum jabatan, dia pasti sudah menikah dulu. Oke, nah pertanyaanku, sebelum menikah dia ngapain teman-teman? Sebelum menikah, coba lihat yang ini. Nah, ini kan dia sudah menikah. Sebelum menikah, dia harus punya pekerjaan dan harus tentram hidupnya. Paham teman-teman? Sebelum menikah, dia harus punya pekerjaan dan hidupnya harus tentram dulu. Jadi kalau misalnya kita bikin dalam bentuk kayak bagan gitu ya, kan dia sekarang udah punya jabatan nih. Dia sekarang sudah punya jabatan. Nah, sebelum punya jabatan, katanya dia menikah dulu. Iya kan? Nah, kalau kita cek nih di soalnya, sebelum menikah dia ngapain sih? Ada 2. Sebelum menikah, dia harus punya pekerjaan dulu, dan hidupnya juga harus tentram dulu, baru dia menikah. Nah, berarti apa yang dilakukan sebelum dia punya jabatan? Yang 3 ini. Menikah, punya pekerjaan, dan hidup tentram. Jadi yang mana jawaban paling benar, teman-teman? Yang D. Ada tentram, memiliki pekerjaan, dan juga menikah. Sebelum menikah harus nyiapin mahar. Mantep banget. Apalagi orang Batak ya, sinamotnya mahal-mahal. Jadi banyak-banyakin duit dulu, baru nikah. Oke? Nah, sekarang teman-teman, aku izin end pollingnya sambil kita lihat bareng-bareng. Kalau kita lihat bareng-bareng, banyak kan jawab D. Mantep banget ya. Tapi buat mungkin yang belum menjawab D, semoga teman-teman bisa ngerti. Bisa paham. Gimana? Boleh kita lanjut nggak nih? Jadi balik lagi teman-teman, ku tekankan ini nggak ada rumus sama sekali. Cara paling mudah, kalau misalnya teman-teman ketemu sama yang berurutan kayak gini, ini kan berurutan ya. Maksudnya ada bentuk listnya, ada daftarnya. Tentram, menikah, membangun restoran. Opsinya itu nggak cuma 1. Misalnya A, tentram. B, restoran.
C jabatan, bukan gitu kan? Nah, kalau misalnya panjang gitu optionnya bukan harus sih, paling direkomendasikan pakai eliminasi, biar lebih cepat dia. Gitu ya. Tapi dasarnya teman-teman harus bisa menuliskan model seperti ini dan harus konstan. Walaupun kata-katanya ada pakai kata sebelum, ada pakai kata setelah, satukan dia. Pilih dia entah sebelum atau setelah, biar nggak bingung. Oke? Nah, sekarang kita lanjut lagi yuk ke soal yang berikutnya. Lanjut Hasian, siapa Hasianku. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Sebelumnya aku buka lagi pollingnya supaya teman-teman yang mau coba jawab silahkan sambil dijawab. Buat yang nggak mau langsung close aja Zoom-nya. Oh bukan, pollingnya. Oke, sekarang kita coba baca bareng-bareng teman-teman. 6 mahasiswa duduk berurutan katanya dalam ujian wawancara. Nah, duduk-duduk kayak gini biasa banget, ini sering banget. Oke, Tini tidak bersebelahan dengan Salim atau Tia. Kita coba ya, siapa tahu teman-teman pengen membuktikan soal yang bisa nggak sih kita langsung eliminasi gitu. Nggak usah yang dituliskan banyak modelnya. Nah, ingat ya, yang bisa eliminasi itu biasanya optionnya tuh harus panjang kayak gini. Ada koma-komanya. Misalkan, A, Salim, B, Harto. Biasanya itu lebih butuh apa ya? Lebih butuh dibaca benar-benar, diurutin benar-benar gitu dia. Karena bisa jadi ditanya, siapa yang urutan ketiga? Nah, harus kita bikin dulu urutannya semua kan? Berbeda sama yang soal kayak gini. Kalau soal kayak gini kan dia udah sediain urutannya. Kita tinggal tentuin mana urutan yang benar, mana yang salah. Jadi menurutku pribadi itu lebih gampang. Bisa eliminasi langsung. Contoh, kita coba langsung eliminasi ya. Mari kita baca keterangan yang pertama, teman-teman. Tini katanya tidak bersebelahan dengan Salim atau Tia. Kalau aku pribadi, kayak gini tuh nggak terlalu memudahkan menurutku ya. Tini tidak bersebelahan dengan Salim dan Tia. Masih panjang. Berarti kan aku harus cari mana yang sebelahan Tini dan Salim. Berarti dia salah. Mana yang bersebelahan Tini dan Tia. Berarti dia salah. Masih panjang banget. Ku coba lihat kalimat berikutnya dulu. Siapa tahu bisa lebih simpel eliminasinya kan? Kalau aku menurutku kayak gitu aja. Nah, yang berikutnya. Nila duduk di dekat Tia. Nila duduk di dekat Tia. Oke, sekarang kita keep dulu teman-teman. Nila duduk di dekat Tia. Lanjut lagi. Tini duduk di dekat Jufri. Dan Jufri duduk di sebelah Nila. Nah, ini mantap banget. Udah langsung jelas banget sebenarnya ya. Bahwasannya dibilang langsung gini teman-teman. Jufri duduk di sebelah Nila. Berarti kan tinggal kita eliminasi dari yang ketiga ini. Nila duduk dekat Tia, Tini duduk dekat Jufri, Jufri duduk sebelah Nila, itu bisa kita eliminasi. Ini jauh lebih gampang daripada kalimat pertama tadi. Kalimat pertama tadi agak ribet kalau mau eliminasi. Kayak gitu dia teman-teman. Jadi kalau ada yang nanya cara cepatnya, banyak latihan. Jadi kalian bisa lebih paham, oh iya ya ini ternyata kalau ini aku pakai buat eliminasi nanti malah meribetkan aku gitu. Nah, kita coba Nila sama Jufri, kita cek. Katanya kan harus sebelahan. Yang A, sebelahan. Yang B, lah mana ada sebelahan Nila sama Jufri. Jufrinya di sini, Nilanya di sini. Yang C, Nilanya di sini, Jufrinya kejauhan. Yang D, Jufrinya di sini, nilainya nggak sebelah juga. Yang E, masih sebelahan. Oke, kita keep berarti ya. Tersisalah jawaban kita yang A dan yang E. Ada lagi katanya teman-teman, bahwasanya Tini duduk dekat Jufri. Katanya Tini duduk dekat Jufri. Kalau dibilang Tini duduk dekat Jufri, berarti mana yang benar? Kalau kita lihat A, ini Tini, ini Jufri, masih memenuhi syarat. Kalau kita lihat yang E, ini Tini, ini Jufri, mereka nggak deketan. Nah, berarti dari sini langsung sebenarnya kelihatan jawaban yang paling benar adalah yang ayam. Gitu dia teman-teman. Kalau mau langsung pakai eliminasi boleh. Tapi ini dibutuhkan teman-teman harus lebih sering latihan. Biar tahu kita memilah mana sebenarnya kalimat yang memudahkan kita. Kalau misalnya pakai yang tadi ini ku bilang, pakai yang ini teman-teman, bisa sih. Misalnya ditanya, Kak bisa nggak kita cari dulu mana sih yang tidak bersebelahan Tini dan Salimnya? Boleh. Tapi mungkin buat beberapa orang malah lebih panjang, lebih ribet gitu loh. Atau contohnya kayak gini teman-teman. Yang kalimat terakhir ini. Kan katanya Tia duduk di urutan terakhir. Kalau kita cek, ternyata semuanya itu Tianya memang di akhir. Jadi banyak-banyak latihan teman-teman biar langsung peka gitu teman-teman. Biar langsung peka bahwasanya, oh iya, di sini yang paling akhir itu, kalimat paling akhir itu ternyata nggak terlalu membantu gitu dia. Oke.
Berarti ambil pernyataan yang pasti baru dieliminasi ya, Kak? Iya, sebenarnya kalau mau ambil pernyataan pertama boleh ya, teman-teman ya. Kalau mau mulai dari pernyataan pertama, kalian eliminasi boleh. Tapi pilih mana yang paling mudah buat kalian, yang kira-kira benar-benar membantu. Nggak perlu banyak mikir. Kalau misalnya kayak si Adi bersebelahan dengan si Budi, tepat bersebelahan. Nah, itu kan gampang banget kan? Tinggal kita cari mana yang nggak sebelahan untuk eliminasinya gitu. Banyak-banyak latihan soal, teman-teman. Berarti dekat itu sama dengan bersebelahan. Iya, untuk soal ini dekat itu sama dengan bersebelahan. Kenapa? Karena dekat itu kan subjektif ya. Bisa jadi ada nanti yang bilang, Kak, kalau selang-seling satu menurutku dekat. Tapi kalau udah selang-seling dua, menurutku nggak dekat. Lah, itu subjektif banget. Di soalnya kan gak ada keterangan ya. Apa sebenarnya dekat itu apa? Apakah kalau di tengah-tengahnya ada 3 orang itu masih hitungan dekat atau udah jauh? Kan kita nggak tahu. Nah, asumsinya selalu kalau misalnya dibilang kayak gitu, dekat itu berarti memang sebelahan. Tapi nggak tahu siapa kanan, siapa kirinya. Cocok teman-teman? Gimana? Cocok nggak nih? Cocok lah ya? Oke, sekarang kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, aku izin buka pollingnya lagi teman-teman. Buat teman-teman yang mau menjawab, dipersilahkan banget di pollingnya. Misalkan nih, udah kalian close pollingnya, itu bisa dibuka lagi loh teman-teman. Kalau nggak salah di titik 3-nya ya. Kalau di HP, di laptop semua bisa. Dibuka lagi, kemudian diisi pollingnya, terus di close lagi, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak mau jawab juga nggak apa-apa banget. Lanjut lah ya, siap Le. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Soal ini adalah tentang urutan duduk. Biasa banget, maksudnya sering keluar. Nah, tapi untuk soal kita kali ini, kalau misalnya teman-teman baca, posisi duduknya beda. Gimana tuh? Coba kita baca bareng-bareng. Dalam rapat pengurus RW di pos ronda, dihadiri 8 orang. Ada Pak Hamdan sebagai ketua RW, duduk di antara bendahara dan sekretaris, yaitu Pak Andi dan Pak Mikel. Pak Udin berhadapan dengan Hamdan, bersebelahan dengan Doni. Posisi Pak Soni berada di antara Joko dan Andi, sedangkan Pak Romi duduk di depan Pak Soni. Siapa yang duduk berseberangan dengan Pak Mikel kalau mereka duduknya melingkar? Nah, sekarang teman-teman, intinya sebenarnya ada di belakang. Jadi dikatakan teman-teman, duduk mereka melingkar. Perlu dibuat lingkaran, perlu banget, wajib ya teman-teman. Bahkan hukumnya wajib lah, bukan sunnah lagi nih. Wajib banget teman-teman harus menggambarkan lingkaran supaya lebih gampang membayangkannya. Oke, nah sekarang kan kita tahu nih duduknya melingkar. Kita coba gambarkan lingkaran. Anggap lingkarannya ini rapi aja lah ya. Anggap lingkarannya rapi. Nah, jadi salah satu kunci dari soal yang duduk melingkar, jumlah orangnya pasti genap. Kenapa pasti genap, teman-teman? Kalau misalnya dibilang duduknya melingkar kan, kita bikinlah misalnya orangnya ada 4. Ada si A, ada si B, ada si C, ada si D. Ini mejanya meja bundar. Kita ibaratkan meja bundar ya. Nah, bisa nggak kelihatan siapa yang di seberang A? Siapa yang ada di hadapan A? Jawabannya si C. Siapa yang ada di seberangnya si D? Jawabannya si B. Gampang kan teman-teman ya? Kalau misalnya pertanyaannya cuma kayak gitu, siapa yang di seberangnya si B? Ya si D. Langsung kelihatan. Tapi kalau misalnya jumlah orangnya ganjil, maka nggak akan bisa dikerjain yang soal-soal berhadapan, berseberangan. Untuk yang melingkar ya. Ingat, untuk yang melingkar. Kenapa? Coba kita gambarkan. Misalkan orangnya tuh ada 3. Kita bikin lagi nih. Mejanya tetap meja bundar. Tapi orangnya ada 3, teman-teman. Kita bikin A, B, C. Ku ganti pertanyaannya. Siapa yang ada di hadapan si B? Siapa yang berseberangan sama si B? Nggak tahu kita. Entah kalian mau bilang si C, entah kalian mau bilang si A, kan tergantung sudut pandangnya si B ketika duduk kan. Nggak ada sebenarnya seberangnya pas banget tuh nggak ada. Tergantung entahnya si B itu miring dikit, atau si B-nya miring ke arah A. Nah, jadi untuk yang ganjil, itu biasanya nggak mungkin. Soal melingkar itu ganjil. Kalau bahasnya berhadapan dan berseberangan. Nah, sekarang kan katanya 8 orang ya. Kalau 8 orang, berarti langsung aja kita gambarkan 8 buah kursi. Ibaratnya, kita bikin gini. Kalau 8 tuh, aku bikin dulu 4. Kemudian kita bikin lagi 4 di sininya. Nah, anggap aja ini lingkarannya udah rapi ya teman-teman ya. Ini dia kursi 8 orang udah melingkar. Apa keterangannya? Yang pertama, Pak Hamdan duduk di antara bendahara dan sekretaris, yaitu Pak Andi dan Mikel. Berarti seandainya aku tulis teman-teman, keterangan pertama kita, itu kita pelan-pelan nggak apa-apa ya. Keterangan pertama kita itu sebenarnya ada Hamdan.
Kemudian Hamdan ini duduk di antara Andi dan Mikel. Berarti gimana cara jawabnya teman-teman? Andinya di sini, Mikelnya di sini. Intinya Hamdannya yang di tengah. Gitu kan? Andi, Hamdan, Mikel. Kalau Hamdan di antara Andi dan Mikel, maka seperti inilah penggambarannya. Pertanyaanku, sebenarnya di mana mereka duduk? Teman-teman, boleh nggak sih aku bikin di sini? Aku mau bikin Hamdannya di sini. Kemudian Andinya di sini. Kemudian Mikelnya di sini. Ayo coba jawab di kolom chatnya. Nah ini nih, kalau mau jawab di kolom chatnya yang bagian ini nih. Boleh nggak teman-teman menurut kalian? Jawabannya boleh. Kalau misalnya aku tukar nih, aku tukar ya. Aku tukar, aku pengen, kayaknya nggak cantik deh penulisannya di situ. Aku mau tukar, biar teman-teman lebih paham aja sebenarnya. Aku mau tukar, aku mau bikin Hamdannya aku taruh sebagai senternya di tengah-tengah. Kemudian di bagian bawahnya, aku mau bikin si Andi, kemudian si Mikel. Kalau kayak gini boleh nggak teman-teman? Boleh juga. Kenapa? Karena nggak ada aturan yang membahas apakah si Hamdan itu sebelah kiri, atau di arah timur, di arah barat. Nggak ada kan? Jadi kita bebas. Tapi bebasnya juga harus sesuai aturan. Artinya, kalau misalnya kita bikin Hamdannya di atas, tapi Mikelnya aku ganti ke sini, boleh nggak? Seandainya Mikelnya aku ganti agak kuturunin ke bawah, boleh atau tidak? Jawabannya tidak boleh. Nggak sebebas itu. Kenapa? Karena ingat tadi, Andi, Hamdan, Mikel harus dempetan. Oke? Nah, sekarang kita balikin lagi. Yang penting teman-teman sudah paham, untuk penentuan tempat duduknya jangan dibawa pusing. Lanjut ke kalimat berikutnya. Pak Udin berhadapan dengan Pak Hamdan. Oh, gampang banget. Kalau ada katanya Pak Udin berhadapan sama si Hamdan, depannya si Hamdan itu udah pasti si Udin. Tulis aja langsung. Selesai. Oke, berhadapan dengan Pak Hamdan dan bersebelahan dengan Pak Doni. Sekarang pertanyaanku teman-teman, ada katanya dan bersebelahan dengan Pak Doni. Siapa yang bersebelahan sama Pak Doni? Apakah Pak Udin atau Pak Hamdan? Ayo, ini bahasa Indonesia basic nih. Ayo teman-teman. Jadi kan bahasanya Pak Udin berhadapan dengan Pak Hamdan dan bersebelahan dengan Pak Doni. Siapa? Ufin. Oh, nggak ada Ufin. Udin, atau Upin, atau Ipin. Udin doang ya. Nah, Udin lah jawabannya. Jadi bukan, walaupun kita kan kelihatannya Hamdan nih. Yang paling dekat itu kan Hamdan dengan kalimatnya. Tapi subjek utamanya itu ada di depan. Jadi harusnya Pak Udin bersebelahan dengan Pak Doni. Nah, sekarang pertanyaanku teman-teman. Menurut kalian, Pak Doni ini di sebelah kiri atau di sebelah kanan? Kalau misalnya keterangannya masih cuma ini. Menurut kalian, Pak Doni ini di sebelah kiri atau di sebelah kanan, teman-teman? Kanan ya. Oke, kita keep dulu deh yang kanan. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke yang berikutnya. Posisi Pak Soni di antara Pak Joko dan Pak Andi. Kalau kita lihat, Pak Soni itu di antara Pak Joko, dan Pak Andi. Pak Joko, Pak Joko, Pak Soni, Joko, dan Andi. Oke, sekarang pertanyaannya teman-teman, ada nggak yang udah kita ketahui? Ada. Andinya kan udah ada di soal, jadi kita gampang. Tinggal kita tulis aja, di sininya adalah Soni, di sininya adalah Joko. Karena kan tadi Joko, Andi, dan Soni harus dempetan mereka. Harus banget mereka dempetan. Nah, inilah tadi jawabannya sebenarnya. Kenapa sih untuk si Doni itu, tadi kan kutanya, Doninya di mana? Apakah bisa di sebelah kiri, apa di sebelah kanan? Nah, teman-teman mungkin langsung jawab kanan karena sudah ngerjain. Buat yang belum ngerti, sebenarnya bisa kanan kiri. Tapi di kalimat berikutnya, dibilang teman-teman, bahwasanya Andi, Soni, Joko harus dempetan. Maka nggak boleh dong Doni di sini. Karena udah di sisi Joko kan? Berarti si Doni udah pasti tinggal di sebelah kanan. Gitu dia pola pengerjaannya teman-teman. Seperti itu dia pola pengerjaannya. Oke, terus katanya, sedangkan Pak Romi duduk di depan Pak Soni. Gampang lah ya, kalau yang biru ini. Pak Romi duduk di depan Pak Soni, ya tinggal tulis aja di depannya, Romi. Lengkap semua isi lingkarannya, tinggal kita bahas teman-teman apa yang tanyakan. Siapa yang duduk di seberang Pak Mikel? Tinggal kita lihat yuk. Mikel,
Mikel, seberangnya siapa? Joko. Dapatlah jawabannya yang E, Pak Joko. Cocok ya? Kalau lama waktunya pasti berhasil. Oh iya dong, kalau kita dikasih 2 jam pasti berhasil kita kerjain kan? Cuman teman-teman, buat yang tadi sudah ngerjain dan sudah familiar sama soal ini, menurut kalian ini soal yang harus lama banget atau cepat? Atau sebenarnya bisa cepat aja teman-teman? Menurut kalian gimana? Sebenarnya ini bisa cepat. Beneran deh, percaya sama aku. Ini tuh nggak soal yang susah. Tinggal dibiasakan, diperbanyak latihan soal, teman-teman. Soal yang lebih susah itu adalah kalau soal hitungan, menurutku ya. Soal yang banyak uang, yang tentang uang, yang kemudian soal cerita, perlu analisis lagi, itu lebih susah. Kalau kayak gini, ini kita nggak perlu ngitung. Ini cuma perlu mikir doang. Percaya teman-teman, banyak latihan soal bermanfaat banget buat kita semua. Oke, sekarang kita coba cek lagi soal berikutnya. Semoga sudah paham teman-teman. Kak, saya posisinya nggak kayak gini, kebalikannya gimana dong? Kalau kebalikannya, apakah mengubah jawaban? Kalau tidak mengubah jawaban, maka nggak masalah, teman-teman. Maksudnya mungkin di bagian kirinya jadi di kanan gitu kan, sebenarnya nggak masalah. Oke, baru nggak pakai garis-garis gitu kalau lingkaran, sangat membantu. Buat aku pribadi ya, dulu ketika aku SKD sangat membantu kalau soal lingkaran-lingkaran pasti ku gambarkan. Dibanding aku membayang-bayangkan aja. Karena bayangku agak cetek, otakku juga agak minus, jadi ku manfaatkan gambar-gambaran aja. Oke teman-teman, untuk pollingnya sudah kubuka lagi. Ingat, ini masih puasa, sabarlah kalau teman-teman yang lain ada yang jawab di kolom chatnya ya. Tolong jangan langsung keluar dulu setannya, nanti habis buka baru kita marah-marahin. Oke teman-teman? Nah, sekarang buat yang mau jawab silahkan di pollingnya, buat yang nggak mau jawab langsung di close. Rumus cepatnya pakai lingkaran. Iya, yang tadi itu pakai lingkaran. Sebenarnya aku nggak berani bilang itu rumus cepat ya, karena tetap lagi teman-teman, penentuan cepat atau enggaknya, kemampuan kita menggambarkannya, berpikirnya gitu loh. Kalau kita bisa gambar lingkaran tapi kita nggak tahu posisinya sama aja sih. Oke? Nah, sekarang kita lanjut lagi. Katanya soal yang ini teman-teman, Lani membagikan piring untuk membagi kue ulang tahunnya kepada 5 orang temannya, yaitu bla 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 bla. Lani memiliki 5 warna piring, yaitu merah, biru, ungu, putih, dan hijau. Nah, sekarang ada katanya Dinda menyukai warna merah muda dan hijau. Berarti kita coba tulis dulu ya. Kita coba tulis dulu langsung apa aja yang mereka sukai dan siapa namanya gitu ya teman-teman, biar lebih terstruktur. Nah, katanya Dinda itu menyukai warna merah muda. Oke, kita tulis saja. Dinda itu menyukai warna merah muda. Kemudian Dinda juga suka warna hijau. Oke, kita keep dulu. Lanjut ke keterangan berikutnya. Ada Siska. Siska menyukai semua warna, kecuali yang disukai Dinda. Loh, Dinda kan udah suka warna merah muda, udah suka juga warna hijau. Berarti apalagi yang belum disukai oleh si Dinda? Ada biru, ada ungu, ada putih. Maka 3 warna inilah yang disukai si Siska. Gitu ya teman-teman ya, harus paham cara berpikirnya, paham inti soalnya. Nah sekarang kita tulis langsung yuk. Bahwasanya yang disukai si Siska ada 3. Ada biru, kemudian ada juga warna ungu, dan juga ada warna putih. Lanjut lagi orangnya yuk. Amar Zoni, oh bukan. Amar menyukai warna biru. Oke, si Amar ini cuma 1 warna disukainya. Langsung kita tulis. Amar menyukai warna biru. Lanjut lagi. Arik menyukai warna ungu dan hijau. Ada namanya si Arik. Dia suka warna ungu, dia suka juga warna hijau. Dan yang kemudian, Lani ingin semua temannya mendapatkan piring dengan warna yang mereka suka. Jadi orangnya ada 5, piringnya ada 5. Dia pengen semuanya tuh dapat sesuai warna yang disukai. Nah, pertanyaannya, jika Rani hanya menyukai warna merah muda, ada lagi si Rani nih. Rani katanya dia hanya suka merah muda doang. Dan semua mendapatkan piring yang berbeda. Artinya 1 orang itu dapat 1 teman-teman. 1 orang pasti dapat 1. Maka si Siska dapat warna apa? Otomatis kan pilihan Siska ini ya biru, ungu, putih. Biru, ungu, putih, hijau nggak mungkin, merah muda nggak mungkin. Nggak mungkin dia dapat piring itu kan? Oke? Nah, ini bikin tabel cepet Kak, mantep banget. Kalau kalian bikin tabel bisa lebih cepet, nice banget. Kalau aku teman-teman, ngerjain seperti ini, langsung ku silang-silangin aja. Gimana maksudnya silang-silangin? Contohnya, fokus pertama kita adalah yang menyukai 1 warna. 1 warna tuh kenapa? Misalnya, Rani. Kan Rani hanya menyukai warna merah muda. Pertanyaanku teman-teman,
Mungkin nggak Rani dapat warna hijau? Nggak mungkin. Karena aturannya semua orang harus dapat warna yang mereka suka. Oke? Rani cuma suka warna merah muda. Berarti udah pasti Rani dapat warna merah muda. Setuju nggak teman-teman? Setuju. Paham ya? Jadi kita fokusnya sama yang menyukai satu warna. Kenapa? Karena orang yang menyukai satu warna udah pasti dia dapat itu. Nggak mungkin dia dapat warna lain. Sekarang pertanyaanku teman-teman, Rani ini kan sudah fix nih, udah fix. Yang udah fix kita kasih warna hijau ya. Rani udah fix banget nih dapat merah muda. Nah, kalau sudah fix dapat merah muda, berarti Dinda nggak mungkin dapat merah muda. Setuju dong, karena kan satu orang dapat satu. Rani dapat merah muda, Dinda nggak mungkin merah muda. Maka Dinda sudah pasti hijau. Karena tinggal hijau yang tersisa. Cocok ya? Enak ya cara ngerjainnya ya? Nah, hijau udah diambil si Dinda. Rani udah ngambil merah muda. Kalau kita lihat teman-teman, si Arik. Arik ada warna hijau. Boleh nggak si Arik dapat warna hijau? Nggak boleh. Karena hijau udah milik Dinda. Kalau Arik nggak dapat hijau, maka Arik udah pasti dapat ungu. Arik dapat ungu. Berarti Siska nggak boleh dapat ungu. Iya dong, karena udah diambil si Arik. Setuju ya? Nah, kalau Amar. Amar kan cuma suka satu doang. Amar tuh suka biru doang. Otomatis kalau Amar suka warna biru, Siska juga nggak boleh dapat warna biru. Karena udah diambil si Amar. Maka tersisa yang dapat si Siska itu adalah yang warna putih, teman-teman. Maka jawabannya yang paling pas adalah yang bola. Gitu dia. Kok bola? Mana? Putih ayam, mohon maaf banget. Ayam ya. Gitu dia. Gimana? Jadi dari sini teman-teman yang mau kutekankan bahwasanya kalau teman-teman, Kak pakai tabel Kak, boleh. Kak, aku nggak usah menggambarkan juga gimana? Nggak apa-apa. Yang penting selama kalian tahu, selama kalian benar pola pikirnya, selama jawabannya sama, mantep lah. Karena ingat, soal kayak gini tuh nggak bakal ada rumusnya. Oke? Teman-teman, boleh kita lanjut nggak nih? Mari berbuka puasa teman-teman. Buat yang udah buka puasa boleh sambil makan ya. Tapi kayaknya belum ada deh yang buka puasa. Apa sudah ada? Nah, kita lanjut dulu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba bareng-bareng teman-teman baca soal yang ini. Soal yang ini sebenarnya kategori yang mudah lah ya. Kita baca bareng-bareng. WTO iya untuk Indonesia Timur ya. Oke, buat yang udah buka puasa silahkan tinggalin Zoom-nya, nanti bakal ada recordnya kok, tenang aja. Kita baca bareng-bareng. Oh, sebelumnya pollingnya deh, daripada aku nanti dirujak sama netizen, kita buka dulu pollingnya. Buat teman-teman yang mau jawab, silahkan di pollingnya aja. Nah, katanya 6 pelajar diberi kesempatan mempresentasikan hasil penelitian mereka di hadapan Dewan Juri. Arjuna dan Effendi meneliti tentang IPS. Berarti coba kita tulis dulu biar lebih gampang. Maksudnya biar, kalau aku dulu pribadi ya, aku tuh malas banget dulu baca yang kalimat-kalimat sepanjang itu, aku malas, jujur. Apalagi waktu hari SKD itu, aku lebih fokus sama soal hitungan. Jadi kalau soal-soal panjang gini aku agak-agak males gitu loh ngelihatnya. Nah, gimana cara biar nggak males? Kusimpelkan. Gimana cara menyimpelkannya? Katanya Arjuna dan Effendi kan suka IPS. Berarti langsung tulis aja di sini kalau aku ya. IPS itu berarti bagiannya si Arjuna dan Effendi. Kalau aku dulu bahkan namanya pun kusingkat, teman-teman. Cuman karena kita lagi belajar, dipanjangin aja biar lebih rapi ya. Arjuna dan Effendi. Nah, yang lanjut yang berikutnya, ada Betaria. Betaria dan Putra itu meneliti tentang bahasa. Berarti aku tulis lagi nih di bawahnya. Yang bahasa itu bagiannya si Betaria sama si Putra. Oke? Dan Putra. Kemudian, yang berikutnya. Kevin dan Mega itu IPA. Tulis lagi di sini. IPA. Kevin dan Mega. Lanjut lagi ke pertanyaannya. Jika setiap satu presentasi bahasa, satu bahasa harus diselingi oleh 2 IPA atau 1 IPS, maka kemungkinan urutan peserta yang tampil adalah. Jadi teman-teman, kalimat yang paling akhir itu, itulah kuncinya. Itu cara menjawabnya. Coba teman-teman dipikirin dulu, pelan-pelan dipahami. Katanya, setiap satu orang yang presentasi bahasa, itu harus diselingi presentasi IPA dulu sebanyak 2,
baru boleh bahasa lagi. Atau bahasa, kemudian 1 IPS, baru boleh bahasa lagi. Dari mana aku tahu itu? Jelas kalimatnya di sini. Harus diselingi 2 IPA atau 1 IPS, baru dia boleh balik IPS lagi. Gitu ya. Nah, sekarang teman-teman, apa kesimpulan yang mau kita ambil? Kevin dan Mega berarti harus berdekatan, nggak? Nice banget. Jadi kayak gitu sebenarnya teman-teman. Caranya itu lebih ke apa ya? Lebih ke menentukan eh, kuncinya di awal tuh kalau teman-teman sudah sering latihan dan sering asah logikanya, pasti mantep banget. Kayak di sini, katanya kan harus diselingi oleh 2 presentasi IPA atau 1 presentasi IPS. Berarti kan Betaria dan Putra itu nggak boleh dekatan. Yang pertama ya teman-teman ya, Betaria dan Putra nggak boleh deketan. Kenapa? Karena harus diselingi 2 IPA atau 1 IPS. Mega mana ini Kak? Bukan Mega Chan. Bukan ibu dari Puan Chan. Bukan. Oke teman-teman. Nah kita balik fokus lagi. Jadi Betaria dan Putra itu nggak mungkin mereka berdekatan. Kemudian yang kedua apa yang kita ambil? Arjuna dan Effendi itu juga harus dipisahkan. Karena nanti salah satunya harus diselingi. Harus di tengah-tengah si bahasa. Gitu ya teman-teman ya. Atau kalau teman-teman yang belum paham, kita coba pelan-pelan nih. Contoh cara jawabnya ya. Dari sini nanti teman-teman pasti ketemu nih basic logiknya. Coba, yang A, Betaria itu pelajaran apa dia sukanya teman-teman? Kan pelajaran bahasa. Kemudian kita urutkan ya. Mega katanya apa tadi Mega? Mega Chan suka IPA. Putra suka bahasa lagi. Nah, dari sini aja udah kita lihat nih. Misalnya aku lanjutkan ya. Arjuna kan IPS. Kevin katanya apa tuh? IPA. Effendi adalah IPS. Kalau teman-teman lihat yang ini, bahasa, kemudian ada 1 IPA, dan ada bahasa lagi. Ini memenuhi syarat nggak? Ayo, menurut kalian ini memenuhi syarat nggak teman-teman? Jawabannya tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi syarat? Karena IPA-nya cuma 1 di tengah-tengahnya. Padahal harusnya diselingi 2 IPA. Atau bisa 1, tapi harus IPS. Jadi kayak gitu di cara logikanya teman-teman. Maka opsi yang A ini otomatis salah besar karena urutannya nggak pas. Oke, jadi sebenarnya yang perlu kita lihat, lihatlah Betaria dan Putra, kemudian lihat di tengah-tengahnya ada siapa. Gitu ya. Kan kita mau lihat tengah-tengah bahasa, ada 2 IPA atau 1 IPS. Maka kita cek Betaria dan Putra. Contohnya untuk yang B. Betarianya di sini, Putranya di sini. Oh, dia diselingi ada 2 kan? Diselingi 2 orang. Berarti harus IPA dong. Setuju nggak teman-teman? Setuju. Nah, kalau yang ini, Effendi dan Kevin. Effendi aja IPS. Kevin itu IPA. Otomatis tidak memenuhi syarat. Harusnya kalau mau memenuhi syarat, Effendi ini ganti jadi Mega Chan. Baru memenuhi syarat. Gitu dia caranya. Nah, yang C, kita lihat lagi yuk. Betarianya di mana? Betarianya di sini. Putranya di mana? Putranya di sini. Nah, di tengah-tengahnya ada 2 orang. Ada Mega, ada Arjuna. Lah, salah dong ini. Orang Mega itu IPA, Arjuna itu IPS. Nggak boleh. Harusnya Mega dan Kevin. Kalau yang D, teman-teman, kita lihat lagi. Fokus kita tetap Betaria dan Putra. Betaria di sini, putranya di sini. Oh, di tengah-tengahnya 1 orang. Otomatis kalau 1 orang harusnya sih IPS ya. Karena aturannya seperti itu kan. Nah, tinggal coba kita lihat Arjuna. Arjuna itu pelajaran apa teman-teman? Oh, ternyata Arjuna itu pelajaran IPS. Maka benar dong untuk yang ini. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Betaria, Arjuna, dan Putra. Gimana? Cocok ya teman-teman ya? Aman ya? Salah polling nggak apa-apa, santai aja teman-teman. Yang penting setelah selesai dari kelas ini kita sudah paham gambarannya, tapi ingat kalau soal ini itu cara pengerjaannya selalu beda-beda. Semua soal cara pengerjaannya selalu beda untuk analitis. Tapi lumayan sering keluar, jadi teman-teman silahkan banyak-banyak latihan. Kalau ada tryout, di tryoutnya ada keluar-keluar kayak gini nggak sih teman-teman? Kalau ada keluar, wah membantu banget ya. Lumayan lah buat belajar-belajar. Oke, yang masih puasa semangat, sebentar lagi kita buka puasa. Yang nggak puasa yuk sambil dibuka zoomnya kameranya sambil minum apa es buah kek biar yang lain terganggu. Karena ingat kalau puasa kita harus jadi setannya ya. Oke nggak, mohon maaf teman-teman. Paham bang, tapi memakan waktu untuk beberapa tipe soal. Nice banget. Nah mungkin teman-teman salah satu manfaat dari latihan adalah kita bisa menganalisis mana kira-kira soal yang sebenarnya
butuh pelama, mana soal yang butuh yang bisa cepet. Oke teman-teman. Nah, ada teman kita bilang, aku di 2021 banyak kejebak, analitis hampir 8 soal. Jadi teman-teman perbanyak latihan, sepengalamanku dulu analitis juga banyak. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya, aku buka lagi pollingnya. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau chat, nanti aku baca lagi ya. Oke, pollingnya sudah aku buka, kita baca bareng-bareng soal yang nomor berapa, aku lupa ini soal keberapa. Katanya, ada 7 kotak peti, masing-masing dikasih nomor 1-7. Buah jambu, buah melon, semangka, jeruk, mangga, durian akan dimasukkan ke dalam peti-peti tersebut. Kalau teman-teman yang dulu pernah join ke live class yang malam-malam, itu pernah aku bahas soal ini. Tapi beda yang ditanyakan. Cara keterangan masih sama. Tapi coba kita gambarkan ya teman-teman ya, kita pahami bareng-bareng. Katanya ada peti dari nomor 1-7. Tapi kalau kita hitung jumlah buahnya, ada jambu, ada melon, ada semangka, ada jeruk, ada mangga, dan ada durian. Kalau kita hitung ada 6 buahnya. Petinya ada 7, buahnya ada 6. Apa kesimpulannya? Ada peti yang kosong. Oke teman-teman, buat yang mau jawab, boleh banget dijawab di kolom chatnya aja ya. Di kolom pollingnya, mohon maaf. Nah, sekarang kita baca bareng-bareng teman-teman. Kalau misalnya kita gambarkan dulu yuk, 1, 2, biar lebih gampang, biar lebih enak dia menggambarkannya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini kan nomor petinya ada 7. Kemudian teman-teman, durian katanya harus dimasukkan di nomor 4, maka langsung tuliskan. Kalau udah ada kata harus di nomor 4, maka dia udah fix di nomor 4, nggak bakal bisa diganggu lagi. Lanjut lagi, semangka nggak boleh di samping melon. Katanya semangka ini nggak boleh dia sampingan sama si melon. Ya udah kita tulis aja dulu keterangannya. Oke, lanjut lagi. Yang berikutnya, jeruk harus diletakkan di samping mangga. Jeruk harus diletakkan di samping mangga, harus dempetan mereka ya. Lanjut lagi, jika semangka diletakkan di peti nomor 5, semangka ini sudah fix di nomor 5. Kemudian di nomor 6 itu udah fix ada jambu. Ya kan? Kemudian teman-teman, melon itu udah fix di nomor 7. Maka ada berapa kemungkinan pengaturan letak buah sesuai dengan aturan yang di atas. Maka ada berapa kemungkinan penyusunannya teman-teman. Oke? Sekarang kita cek nih. Tadi kan kalau teman-teman ingat, buahnya hanya 6. Kita udah ngisi 1, 2, 3, 4. Berarti buah apa yang belum kita tulis teman-teman? Ayo, buah apa kira-kira yang belum kita tulis? Mohon buat teman-teman kondusif lah ya, ini bukan kelas SD juga. Lebih semangat teman-teman. Buat yang mau jawab boleh di kolom pollingnya aja. Nah sekarang kita lihat, buah yang belum kita tulis itu adalah jeruk dan mangga. Jeruk dan mangga belum kita tulis, tapi kita nggak tahu sebenarnya dia ada di mana. Kalau kita lihat, posisinya itu kan ada 1, 2, 3 yang kosong kan? Berarti ada jeruk, ada mangga, dan bakal ada peti yang kosong. Pertanyaannya, maka berapa kemungkinan pengaturan letak? Jadi kita kayak menerka-nerka berapa sih, apa aja sih yang mungkin susunannya gitu. Seandainya, misalkan aku bertanya ke teman-teman, boleh nggak aku bikin gini? Jeruk, mangga, kemudian kosong. Menurut kalian boleh nggak teman-teman? Ayo, jawabannya boleh. Sekarang pertanyaanku lagi, boleh nggak kosong, jeruk, mangga? Boleh? Boleh juga dong. Iya kan? Karena nggak ada aturannya. Nah, kalau aku bikin gini, jeruk, mangga, terus di tengah-tengahnya kosong. Boleh nggak teman-teman? Halal nggak nih? Halal? Tidak boleh. Kenapa? Karena aturan di soal, jeruk dan mangga harus sebelahan. Dari mana aku tahu? Ada di nomor 3. Haram ya. Jeruk haram banget diletakkan di samping mangga karena masih belum muhrim. Nah, sekarang kita coba cek lagi teman-teman. Jadi dari sini, ini kan nggak boleh. Oh, berarti Kak, ada 1 kemungkinan, ada 2 kemungkinan. Iya kan? Berarti benar dong jawabannya. Jawabannya yang paling tepat adalah E. Tapi kalau kita pilih E, maka kita salah. Kenapa salah teman-teman? Karena pertanyaanku sekarang, boleh nggak sih kutukar mangganya yang di kiri, jeruknya yang di kanan? Boleh nggak teman-teman? Seandainya aku bikin gini, mangganya di kiri, jeruknya di kanan, nomor 3-nya disalahkan kosong. Boleh, karena nggak ada aturan jeruk itu harus di kiri, nggak ada.
Intinya jeruk dan mangga harus sebelahan. Sekarang kutukar lagi. Boleh nggak nomor satunya kosong, nomor 2-nya yang mangga, nomor 3-nya yang jeruk? Boleh nggak teman-teman? Boleh juga. Nah, karena udah tahu, udah paham boleh, maka jawabannya apa yang paling benar? Ada berapa kemungkinan? Ada 4 kemungkinan. Jawaban yang paling benar adalah yang D. Oke? Nah, mungkin kita kecenderungan menjawab tuh, oh, hanya yang 2 ini, tapi jangan lupa, jeruk dan mangga boleh kita tukar posisinya, jadi mangga dan jeruk. Karena nggak ada aturan yang mengharuskan jeruknya harus di kiri. Tapi kalau ada aturan jeruknya harus di kiri, maka jawabannya cuma 2 kemungkinan. Paham teman-teman? Aman ya? Semoga aman. Percaya deh, mungkin soal yang keluar itu nggak persis kayak gini. Tapi kalau kita sudah paham, mau soal seperti apapun yang keluar, kita basic logiknya udah kuat. Jadi kalau ada susunan-susunan aturan siapa, nggak ditentukan siapa di kiri, siapa di kanan, maka boleh ditukar-tukar. Oke? Kenapa tidak A, Kak? Kenapa harus A? Karena udah memang fix 4 kan? Kenapa harus A gitu loh? Karena ada 4 aturannya teman-teman. Boleh? Nah, sekarang kita lanjut. Kukira ikut soalnya, Kak. Gimana? Mohon maaf. Gimana? Boleh lanjut nggak nih? Lanjut ya? Oke, nice. Lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Sekarang kita coba bahas bareng-bareng untuk soal yang ini yuk, teman-teman. Untuk pollingnya bakal kubuka. Buat teman-teman yang mau sholat atau yang mau ibadah, teman-teman dipersilahkan banget. Nanti tenang aja, recordnya pasti aman. Kalian nggak mungkin ditinggalin jadi nggak belajar sendiri. Aman aja, ingat utamakan Tuhan. Wih, sok banget. Oke, lanjut lagi ke soal berikutnya aja kita ya. Soalnya, ibu akan membeli 5 jenis bahan makanan di pasar tradisional. Letak kios penjual berurutan satu arah dimulai dari kios 1 sampai 5. Oke, dari 1 sampai 5 ya. Katanya, penjual beras memiliki alat penggilingan tepung yang bersuara keras dan bising. Loh, gimana ini cara kita untuk menentukan posisi duduknya? Biasanya kan penjual beras di sebelah penjual bakso, misalnya gitu kan. Tapi ini keterangannya hanya penjual beras memiliki alat penggilingan yang bersuara keras dan bising. Gak apa-apa, kita keep dulu. Karena tipe soal itu beda-beda. Misalkan kita gambarkan dulu gambar kiosnya ya. Misalkan urutan kiosnya gini nih. 1, 2, 3, nah 5. Nah, nomornya itu ada 1, 2, 3, 4, 5 katanya. Lanjut lagi teman-teman. Penjual beras memiliki penggilingan yang keras, bersuara keras dan bising, sehingga berada di kios paling ujung. Masalahnya, pertanyaanku teman-teman, menurut kalian penjual beras, seandainya ya kalimatnya cuma sampai situ aja. Penjual beras itu ada di mana? Penjual beras itu apakah ada di nomor 1 atau di nomor 5? Kita masih belum tahu. Kalau untuk kalimat nomor 1 aja, kalau katanya ujung, maka hanya 2. Bisa ujung kiri, bisa ujung kanan. Keep dulu. Di-keep dulu aja. Oke, lanjut ke kalimat nomor 2. Katanya, kios penjual ayam dan penjual buah harus deketan. Kios penjual ayam dan penjual buah harus deketan. Berarti nggak usah masukin ke tabelnya dulu. Intinya kita tahu bahwa ayam dan buah harus sampingan. Lanjut lagi, penjual sayur berada di nomor 1. Nice banget teman-teman. Sayur nomor 1 berarti ya. Oke, kalau sudah fix dia, kita masukin ke tabelnya. Sayur nomor 1, maka beras nggak mungkin lagi nomor 1. Maka beras sudah fix di nomor 5. Kayak gitu dia cara ngerjainnya. Oke, lanjut yuk ke poin nomor 4. Penjual telur tidak suka suara bising. Nah, inilah tujuannya teman-teman. Dikatakan gini, penjual telur tidak suka mendengar suara bising. Siapa emang yang bising? Tadi yang bising itu adalah penjual beras. Maka penjual telur dan penjual beras jangan pernah satukan. Atau kesimpulannya, telur itu harus jauh dengan beras. Karena penjual telur nggak suka sama beras. Kemudian, yang berikutnya yang terakhir, sebagian besar pembeli sayur langsung membeli telur. Berarti cocok dong telurnya kita bikin di nomor 2. Karena sudah sesuai soal kan? Katanya setelah beli sayur langsung ke sebelahnya beli telur. Kemudian aturannya tadi, beli telur itu harus jauh dengan beli beras. Karena biar nggak bising teman-teman. Makanya untuk aturan nomor 1, 2, dan 5 itu sudah pasti. Kemudian untuk aturan nomor 3 dan 4 itu gimana? Ayamnya, berarti teman-teman kita bikin ayam di mana? Di nomor 3 atau 4? Ayo boleh jawab di kolom chatnya dong.
Menurut kalian ayamnya di nomor 3 atau nomor 4? Pantas beras mahal. Jauh sih, iya sih. Effortnya lebih tinggi ya teman-teman ya. Ayam nomor 3. Ayam nomor bebas. Nah teman-teman, dari sinilah kita gunanya belajar yang tadi, bahwasanya ayam itu urutannya bebas teman-teman. Jadi walaupun memang nggak berguna ke cara jawabnya ya, walaupun nggak berguna ke cara jawabnya, tapi pola pikir yang seperti itu nantinya bisa berguna buat teman-teman. Bisa berguna buat teman-teman ketika menjawab mungkin soalnya kalau dibedain. Jadi karena nggak ada aturannya kan, ayamnya di kiri atau di kanan, maka untuk penggambaran tabelnya dulu ya, untuk penggambaran tabelnya, kita bikinlah, kita bagi dua. Ayamnya boleh di nomor 3, dan satu lagi apa? Buahnya boleh di nomor 4. Boleh juga ditukar. Boleh kok masih buahnya di nomor 3, boleh kok ayamnya di nomor 4. Inilah penggambarannya. Ini di luar dari optionnya ya. Penggambaran soalnya seperti ini. Nomor 3 dan 4 itu masih boleh ayam dan buah. Oke, sekarang kita masuklah ke soalnya. Jika ibu sudah membeli telur, maka dia beli apa? Beli ayam, beli buah, beli beras. Jelas banget jawabannya adalah yang A. Gitu teman-teman. Cocok ya? Jadi percaya deh, mungkin memang nggak berguna di soal ini, tapi penentuan-penentuan yang kayak gini tuh, siapa tahu berguna. Contohnya kayak soal tadi kan soal mencari kemungkinan-kemungkinan susunan. Kan berguna tuh basicnya teman-teman. Oke? Nah, jadi sekian untuk misalnya soal yang kita bahas malam sore hari ini. Sedikit banyaknya semoga bisa menjadi dasar buat teman-teman. Pertemuan kita masih banyak banget sama teman-teman pengajar yang lain juga masih banyak banget. Percaya deh, semua materi bakal di cover semua. Nanti analitis juga pasti masih dibahas ulang, entah itu sama aku atau sama pengajar yang lainnya, soalnya lebih variatif dan lain-lain. Oke teman-teman, jadi semoga apa yang kita pelajari sore hari ini bisa berguna buat teman-teman, terutama di SKD hari H nantinya. Aku bantu doa, semoga teman-teman lolos di instansi apapun yang teman-teman inginkan, yang teman-teman incar. Ya, amin. Kita sama-sama bareng-bareng jadi ASN memajukan Wakanda. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Selamat beristirahat, selamat melanjutkan aktivitas. Bye-bye. Buat teman-teman yang mau isi formnya, dipersilahkan. Aku izin live duluan ya teman-teman ya. Terima kasih banyak, sampai jumpa di lain kesempatan. See you, dadah.